Segala pujian syukur hanya bagi Raja kami yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih buat siang hari ini Engkau izinkan kami hadir kembali. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan urapi kami semua dengan panca indera layaknya seorang murid. Apapun wujud firman yang datang kepada kami bersuka cita untuk menerimanya. Kami butuh iman yang kuat menghadapi hari-hari yang sulit, sehingga kami tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah tergoncangkan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudaraku sekalian. Shalom. Sehat semua, amin. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di tahun 2022. Keadaan boleh susah, tapi ingat, saya selalu sampaikan bahwa kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Baik, tahun 2022 Gembala Senior kita kasih tema The Year of Multiplied Grace. Wow, ini luar biasa. Dan saya perlu sampaikan bahwa tema-tema inilah yang menjadi sentral atau bahasan dari khotbah-khotbah di gereja kita ini. Jadi bersyukur Bapak Ibu punya gereja yang khotbahnya sistematik. Jadi targetnya kita sungguh-sungguh menghidupi yang namanya tahun kepenuhan kelimpahan kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Ya, kita diajar 3 bulan ini untuk kasih karunia untuk mengenal Sang Raja dan seterusnya nanti, dan Januari Chosen by the King. Itu akan kita pelajari hari ini, ya. Bahkan kita juga nanti Juli sampai September belajar bagaimana menjadi saksi, ya. Martir itu nggak mudah, ya. Kita bahkan rela mati begitu, dan kemudian kita memuliakan nanti di akhirnya Sang Raja. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan puasa kita? Kami selalu mengingatkan ini. Jangan anggap remeh Bapak Ibu, namanya kuasa doa dan puasa. Bapak Ibu yang belum, gak ada kata terlambat, hari ini mulai. Saya mulai tanggal 2. Saya sampai ke Pak Hartono, saya tanggal 2 ya Pak, tanggal 1 masih ke rumah saudara. Tanggal 2 mulai start. Saya mau kasih tahu, tidak ada kata sulit kalau punya niat. Masalahnya mau apa tidak? Susah Pak, saya kan kerja. Ya kalau niat pasti ada jalan. Tuhan pasti buka jalan. Toh kita ini muncul karena kerinduan kita mengasihi Dia kok. Bukan pengen ogah-ogahan biar kita posting di Facebook, puasa Daniel hari ke-5. Enggak. Tapi ini biar kekuatan batinnya kita ini menghadapi hari-hari di depan, kita semua makin kuat. Amin. Jadi Bapak Ibu yang belum, mulai. Yang sudah tetap bersemangat. Yang setuju katakan amin. Baik, kita hari ini membahas bagaimana kita dipilih oleh Raja kita. Saya sungguh meyakini kita semua ini terdiri dari banyak latar belakang. Ya, ada orang yang tadinya agamanya tertentu, kepercayaannya tertentu, dan kemudian sekarang dipanggil Tuhan menjadi anaknya, sudah melayani, bahkan sedang proses kesempurnaan kepada Kristus. Mari kita melihat sebuah teks firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, 8-9. Bapak Ibu silahkan menyimak. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Ini menarik, Tuhan itu datang di kondisi yang lagi enak. Lagi jam tidur sore, siang-siang dia datang di hari yang sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudaraku sekalian, saya sungguh meyakini bahwa teks ini kita sering baca, kita sering dengar. Manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka respon yang muncul dari kehidupan mereka adalah
lari dari hadapan Tuhan. Kalau lihat jemaat Bapak Ibu, lihat diri kita deh. Kalau kita udah gak niat kita doa, baca firman, datang ibadah, udah gak niat. Saya jangan-jangan kita tidak sedang ada dalam gairah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan-jangan kita sedang baru melakukan sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Namanya dosa itu membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan kita Allah yang dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dia tidak ingin kita yang representative of Christ Kingdom ini terus menerus dalam sebuah kehidupan yang terpuruk. Dia tidak mau seperti itu. Dia mau kita terus naik dan dia mau kita terus untuk memuliakan Dia. Dan kemudian Dia bertanya kepada manusia itu, di manakah engkau? Kalau pertanyaan ini datang kepada kita hari ini saudaraku, di manakah engkau? Sebut namamu. Di manakah engkau, kata Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang gak tahu. Terus Tuhan pakai GPS cari kita. Enggak, Dia maha tahu. Tetapi saudaraku sekalian, Dia perlu ngomong sesuatu kepada kita. Ingin menunjukkan betapa Dia Tuhan yang punya kasih karunia. Dia tidak membiarkan kita bilang gini, lu mati aja sendiri, udahlah lu berdosa aja. Lu tinggal nanti datang bawa sesajen, bawa korban, terus nanti aku berkenan. Enggak, inisiatif dari perdamaian itu dimulai dari Tuhan. Ini kerennya Tuhan kita Bapak Ibu. Dia Tuhan yang penuh kasih karunia. Kita Adam yang tidak layak, dilayakkan untuk diajak kembali rekonsiliasi. Ngobrol sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Bapak Ibu bisa nangkap sampai di sini ya. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih karunia. Tuhan ingin agar kita kembali kepada Dia. Kehidupan kita, semua duta kerajaan ini saudaraku, kita semua orang-orang yang percaya ini ada di dalam pikiran dan ada dalam hati Tuhan. Dia mengatakan begini, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, dan itu gak mungkin menurut saya. Tapi Tuhan bilang, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, tapi aku sama sekali tidak pernah melupakan engkau. Dan namamu, kata Tuhan, kucatat dalam telapak tanganku. Tidak hanya dicatat pakai pulpen, tapi diukir, ditato. Ditato mungkin masih bisa hilang zaman sekarang. Ditoreh sehingga bekasnya gak pernah akan hilang nama kita. Yang setuju katakan amin. Siapapun kita saudaraku, engkau ada dalam pikiran, engkau dalam hati Tuhan. Sekalipun engkau sekarang lagi drop, engkau sekarang lagi down, tidak bisa bersemangat lagi karena begitu sulit situasimu. Ingatlah, Dia Tuhan yang penuh kasih karunia. Engkau ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia menantikan pertobatan kita. Makanya Dia tanya, Adam, di manakah engkau? Yang kedua, Tuhan kita itu Tuhan yang suka ngajak kita berkomunikasi. Pernah Bapak Ibu ngalamin sebuah kehidupan rohani yang ketika doa itu enggak nyambung. Kayaknya doa kita nyangkut di atap rumah kita saja. Terus kita pikir-pikir, oh iya, Tuhan bicara. Dan itu begitu jelas. Tuhan bicara di hati kita begitu kuat. Dan itu yang kita lakukan. Siapapun kita, Bapak Ibu, tidak akan bisa mencapai yang namanya hadirat Tuhan dengan keberdosaan kita. Maka inisiatifnya itu adalah dari Tuhan. Dia berbicara kepada kita. Di zaman sekarang, Dia berikan kepada kita seorang gubernur jenderal. Roh Kudus. Saya pakai istilah kingdom ini karena kita gerejanya rock. Dia berikan kita Roh Kudus, seorang penghibur, gubernur jenderal yang memimpin kita kepada ekspansi, dan Dia berikan sebuah amanat, sebuah komunikasi dalam setiap kita agar kita makin maju di dalam Tuhan. Bukan Adam yang nyari Tuhan. Tuhan,
Di mana kau? Ini orang Batak nih, Adam Panjaitan. Tuhan, kau di mana? Sudah capek-capek aku cari-cari kau Tuhan. Tapi Tuhan yang mulai inisiatif. Dia bicara, Adam anakku, di mana engkau? Saya mau bicara kepada Bapak Ibu yang gara-gara pandemi, rohanimu engkau rasa drop hari-hari ini. Tuhan sedang bicara. Sebut namamu dan tanya, di mana engkau? Dia rindu berkomunikasi dengan kita. Dia rindu berbicara dengan kita. Itulah sebabnya gembala pembina kita Pak Roni bilang, gereja kita ini adalah berbentuk kita mengaplikasikan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita tidak sedang menjalani kehidupan agamawi di mana orang yang nyari Tuhan, tapi Tuhan yang nyari kita. Dan Dia selamatkan kita dan Dia berikan kita kuasa menjadi anak-anak. Kemudian, di manakah engkau, kata Tuhan. Itu sedang mengingatkan kepada Adam bahwa Adam ini sedang menyimpang dari hadirat Tuhan. Adam sedang lari dari hadirat Tuhan. Mereka adalah perwakilan kerajaan Kristus. Mereka adalah teman curhatnya Tuhan, teman bicaranya Tuhan. Bahkan diutus untuk memberikan nama, mengusahakan taman itu, dan kemudian kelak ekspansi kerajaan Tuhan di muka bumi. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, yang diambil itu kuasa memerintahnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak kehilangan sorga. Saya ulang, agama mengajarkan kehilangan sorga. Kita tidak kehilangan sorga, tapi kita kehilangan wewenang, otoritas, kuasa untuk memerintah. Itu yang hilang. Jadi ketika Tuhan memberikan sebuah ide kepada manusia waktu itu, Adam, di mana engkau? Mereka sedang diingatkan, hei Adam, ingat diri. Kau sedang menyimpang. Engkau tidak sedang berada dalam sebuah track yang benar, rencanaku, kata Tuhan. Engkau sedang lari dari hadiratku. Tadinya kita suka ngobrol, engkau suka dengan hadiratku. Tapi karena engkau melanggar, engkau sedang tidak mengalami hadirat Tuhan. Dan engkau bersembunyi di semak-semak. Kalau ada orang, Pak, ayo ke gereja. Jangan, masalahku masih banyak. Jangan-jangan kayak Adam. Ayo Pak ke gereja. Kita janjian di komsel ya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Aduh maaf saya lagi sibuk. Saya kasih tahu, ini tanda petik kiamat mau datang ini Bapak Ibu. Hari ini persiapkan diri. Kita diizinkan masuk tahun 2022. Jangan lagi kita banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi bangun batin kita, bangun diri kita untuk kembali kepada hadirat Tuhan. Suka ketemu dengan Tuhan, menerima pewahyuan dari Tuhan, menerima pengajaran dari Tuhan. Maka kita siap untuk diutus kemanapun kita pergi. Yang setuju katakan amin. Catat baik-baik, 2022 gak boleh banyak alasan. Amin. Lihat kanan kiri, serius kamu gitu. Kalau dia nggak serius, cubit aja, mesti serius gitu. Jadi Tuhan kita penuh kasih karunia. Dia ingin kita berbalik kepada Dia. Dia ingin kita kembali kepada track yang benar yang Tuhan Dia mau. Ini dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka penghalang kita untuk menikmati kasih karunia Sang Raja adalah emosi yang negatif. Hati-hati dengan serangan iblis. Hati-hati dengan bujuk rayu iblis. Yang namanya iblis gak pernah mendatangkan sukacita yang kekal bagi kita. Dia akan membuat kita menolak kepada kehadiran Tuhan. Iblis akan membuat kita lebih cenderung melihat kepada kelemahan diri kita. Iblis akan membuat kita takut ketemu Tuhan. Tadinya ketemu Tuhan hal yang biasa, hal yang menarik, hal yang menyenangkan. Tapi karena ada penghalang dari iblis,
manusia menganggap Tuhan itu jahat. Saya ulang, ketika iblis taburkan benih-benih kejahatan dalam hidup kita, kita menganggap Tuhan kita itu jahat, tidak adil, tidak pro sama kita, tidak sungguh-sungguh mengasihi kita, dan sebagainya. Ayat 10, ia menjawab, tadi nanya, Adam, di mana engkau? Ayat 10 dikatakan begini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, dari ayat ini saya temukan ada dua emosi negatif yang menghalangi kita mengalami kasih karunia Tuhan. Yang pertama, rasa takut atau rasa malu. Mereka akhirnya memakai pakaian dari semak-semak, dari daun, menutupi ketelanjangan mereka. Dan yang kedua, rasa bersalah, saling menyalahkan. Hawa, ini gara-gara kamu kita dihukum Tuhan. Gara-gara kamu kita jatuh dalam dosa. Ini versi zaman now. Istrinya bilang, apaan kamu? Kamu aja laki-laki jadi suami gak tanggung jawab, gak bisa memimpin saya jadi imam yang baik. Kamu tuh harusnya dosa ini ada di kamu sebagai seorang laki-laki. Itu versi zaman now. Saling menyalahkan. Saudaraku sekalian, sampai hari ini emosi ini ada loh. Ketika kita melanggar hukum Tuhan, melawan ketetapan Tuhan, iblis taburkan ini. Apakah Yesus pernah mengalami emosi negatif? Pernah. Dia doa di Taman Getsemani. Alkitab mencatat, karena begitu besarnya, beratnya pencobaan itu, pembuluh darah pecah, keringat bercampur dengan darah. Dan dia bilang apa? Dia ketakutan loh. Tuhan itu ketakutan. Aku begitu takut sampai mau mati rasanya. Dia ngaku ke murid-murid. Berjaga-jagalah denganku. Gak sanggup engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja. Aku begitu takut nih, kamu yang bersama dengan aku. Selama 3 tahun ini kita sama-sama makan. Kamu temanku tidur, kamu bla bla bla. Semua kamu lihat mujizat. Aku hanya minta kamu berjaga-jaga. Murid-murid ketiduran semua. Nah, apa yang Yesus lakukan? Mengatasi rasa takut ini. Yang dia lakukan adalah begini. Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu jawabannya. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan memanggil engkau, hari ini engkau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Engkau bilang, jangan, yang lain aja. Ayo Pak, terlibat pelayanan. Jangan Pak Janus, jangan Pak Hartono, jangan Bu Linda. Si Anu aja lebih pas. Saya kasih tahu, ini emosi yang harus kita lawan. Masalah melayani Bapak Ibu bukan masalah kebisaan, tapi mau apa tidak. Ketika Tuhan memanggil kita seperti Yunus. Yunus ini prinsipnya gini, Tuhan ini aku gak mau. Ya kan? Yunus, pergi kamu ke kota Niniwe. Yunus pasal 1 mencatat, dia lari, dia ambil kapal dari Yafo menuju Tarsis. Betul? Dia bilang, Tuhan ini aku hambamu, aku gak mau. Tapi ada orang lain lagi yang kedua, Tuhan ini aku, utus orang lain. Musa. Apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat Tuhan, lemparkan. Dup, jadi apa? Ular, pegang ekornya. Berubah lagi tongkat. Aku utus engkau ke Firaun. Aku utus engkau ke Mesir. Selamatkan bangsaku. Musa bilang, Tuhan ini aku, tapi jangan aku. Kenapa? Aku gak pintar bicara Tuhan. Yang pintar itu kakakku si Harun. Apakah kita kayak gitu Bapak Ibu? Emosi yang negatif ini loh. Tapi ada satu orang hamba Tuhan yang menjadi contoh kita. Yesaya pasal 6. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ini keren Bapak Ibu.
Ingat ya, melayani itu sebuah kehormatan, bukan beban. Lirik kanan kiri, biar lebih melotok gitu ya. Melayani itu bukan beban, tapi kehormatan. Jadi kalau ada tawaran untuk kita melayani sesuai dengan bidang kita, talenta kita, wow, terima. Tuhan memampukan engkau, saudaraku. Saya bersyukur nih ada anak-anak teens yang di bawah asuhan Kak David Kasiska ini. Tadinya saya di belakang sendiri. Untuk streaming itu urusan saya, dikasih tanggung jawab sama Pak Hartono. Berdua sama Bro Christian, Vmix. Waktu itu kita masih online kemarin yang puncaknya online, kami berdua. Kami kewalahan, saya mesti pagi-pagi dari rumah. Berangkat jam 6:30, ngurus Rocky teman-teman. Kak David bilang, Pak Janus, kau ini egois. Kau harus berikan ilmumu kepada anak-anak muda. Pertama saya gak mau, gak bisa Pak. Apa yang diharapkan dari anak-anak muda? Tapi Kak David sama Kak Siska meyakinkan saya. Anak-anak muda itu Pak lebih canggih urusan teknologi. Oke, saya setuju, kita coba berikan pertemuan, briefing, latih mereka. Kita latih 2 kali. Wow, anak-anak teens kita sekarang bisa melayani ya. Vmix streaming di Rocky. Ya wajar lah salah-salah, namanya belajar. Masa saya bilang, kamu gak layak, keluar. Enggak, gini ya dek, pencetnya di sini. Kadang saya ngajarin mereka Bapak Ibu, saya ngajarin 1 langkah, mereka udah 10 langkah di depan, anak zaman now gitu loh. Jadi saya bersyukur gereja kita ini sekarang sudah mulai memuridkan banyak orang untuk melayani. Pertanyaannya, apakah engkau mau apa tidak? Yesaya mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Mari kita meniru cara Yesus tadi, berdoa, Tuhan aku dikasih tanggung jawab melayani. Kasih aku kemampuan, mungkin berat. Mungkin aku gak paham banyak hal, tapi kalau kasih karuniamu Tuhan menyertai aku pasti bisa memberikan yang terbaik untuk Raja. Miliki kerinduan seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu punya gambaran yang baru hari ini, amin. Lanjutkan. Nah, saya akan masuk di dalam 2 atau 3 PowerPoint baru kita selesai. Ini adalah cerita bagaimana Yesus memanggil murid-murid. Yesus memilih, tema kita hari ini adalah dipilih oleh Sang Raja. Markus 1:16-22. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudaraku sekalian, untuk memahami ayat ini maka kita perlu melihat sebuah latar belakang. Bahwa ketika ayat ini muncul, ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, dia sudah tampil sebagai seorang rabai. Rabi itu pengajar Taurat di Israel, punya pendidikan khusus, dia harus punya janggut. Di sini ada, cocok jadi rabi. Punya janggut panjang, rambutnya agak gondrong sedikit, dan dia memakai jubah baju putih dan ada warna birunya, garisnya. Itu tanda seorang rabi. Nah, rabi di Israel itu harus diakui oleh 2 rabi ternama. Nah, menurut penyelidikan saya, ketika Yesus tampil memanggil para murid, dia sudah tampil sebagai seorang rabi yang terkemuka. Karena ahli-ahli Taurat ketika dia datang ke bait Allah, waktu dia masih kecil tuh, bercakap-cakap tentang firman, dia bisa mematahkan semua
pendapat dari orang-orang ahli Taurat waktu itu. Dia punya sebuah status, rabi. Ketika kemana, halo rabi. Dan rabi itu pekerjaan basah zaman dulu. Bapak Ibu tahu ya maksud saya, pekerjaan basah ya. Hepengnya kenceng. Karena dikasih tempat paling layak. Amplopnya paling tebal kalau acara. Karena dia membacakan doa. Untuk ketemu rabi di Bait Allah di Yerusalem, itu mesti punya protokol-protokol tertentu. Ketemu ini dulu, ketemu baru nanti ada janjian, ketemu sama rabi. Sulit benar karena orang penting. Dan semua orang Israel punya kerinduan anak-anaknya itu kalau bisa jadi rabi. Karena ternama, nama dari keluarga akan terangkat. Dan Yesus adalah seorang rabi waktu itu. Dia mengajar di Bait Allah. Nah, Alkitab kalau baca perjanjian baru, hanya ada 2 rabi yang diizinkan mengajar di Bait Allah. Pertama Yesus dan kedua Paulus. Petrus, Yohanes, Andreas gak pernah ngajar di tengah-tengah Bait Allah. Mereka mengajar di halaman Bait Allah, di luar Bait Allah. Kenapa? Karena tidak punya status sebagai seorang rabi. Nah, Bapak Ibu biar tahu latar belakangnya. Baru kita masuk ayat ini. Dia melihat Simon. Dia melihat Andreas. Dan dia bilang, mari ikut aku. Ayat 18, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mereka gak nanya-nanya, hei lu siapa manggil-manggil gua? Gua lagi sibuk ini. Enggak. Sama ayat 20, Yesus memanggil Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka meninggalkan perahunya, meninggalkan ayahnya dan mengikut Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melihat bahwa hal-hal itu terjadi begitu mudah? Mari kita belajar bagaimana pendidikan orang Yahudi. Bapak Ibu yang punya anak, camkan ini baik-baik. Orang Yahudi kalau sekolah, yang pertama sekali kalau anaknya usia 6-12, maka dia masuk ke sebuah pendidikan namanya Beit Sefer, rumah buku. Nah, ini macam anak SD lah ya. Nah, usia 6-12 tahun ini mereka belajar di sebuah sinagoga kecil yang dekat rumah mereka. Yang mirip-mirip zaman sekarang musola lah gitu. Ya, dekat dengan rumah tempat tinggal mereka. Mereka diajarkan keahlian-keahlian umum, membaca, menulis dan lain sebagainya yang masih cetek-cetek. Dan hebatnya adalah ketika mereka lulus nanti usia 12 tahun dari Beit Sefer ini, saudaraku, mereka harus hafal di luar kepala kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, apalagi Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa mereka harus hafal di luar kepala. Bayangkan Ibu, coba saya ulang. 5 kitab Musa dihafal di luar kepala. Saya tanya diri saya, gak munafik. Tanya kita, berapa ayat yang kita hafal? Ini penting. Kalau mereka lulus dari pendidikan ini, mereka masuk ke sebuah sekolah tingkat lanjutan. Namanya Beit Talmud, rumah belajar. Tetap di sinagoga yang sama, tetap rabi atau guru yang sama mengajar mereka. Target mereka, kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki, hafal. Nah, ini menarik. Di Beit Talmud ini, mereka sudah mulai memikirkan apakah nanti akan melanjut ke namanya Beit Midrash, rumah guru. Mereka harus punya sikap atau totalitas untuk belajar. Karena penentuan di tingkat ini. Itulah sebabnya para rabi-rabi mengajarkan cara berdebat, karena zaman dulu berdebat kan. Budaya Yunani itu kuat dengan berdebat. Berdebat, menganalisa kitab suci, menafsirkan kitab suci, mereka diajari. Dan tantangannya gak mudah. Mereka dituntut menghidupinya.
Tapi di satu sisi, para rabi hubungi orang tua. Hai mama, hai papa, anakmu ini kan penentuan di tingkat ini. Kami juga harus ajarkan bisnis keluarga yang Anda punya. Catat baik-baik ini. Kami harus ajarkan juga bisnis bapak ibu yang apa yang bapak ibu punya di rumah, bisnis apa. Kami ajarkan. Sehingga kalau anak ini nanti nggak lanjut karena beratnya tantangan pendidikan, setidaknya anakmu melanjutkan usahamu. Bagus dong. Diajari ekonomi, diajari marketing, diajari belajar masukkan Instagram, masukkan di Facebook, mungkin TikTokan gimana biar menarik nih barang gitu ya. Diajari di situ. Agar kalau gagal, anakmu lanjutin usaha walaupun gak jadi seorang rabi ke depan. Biaya sekolah lebih mahal, rabi lebih berkualifikasi, lebih tinggi, dan mereka banyak PR, banyak tantangan, banyak cara untuk menghidupi firman itu. Jadi tekanan pendidikannya begitu berat. Ya, apalagi usia 12-15 ini kan masa pubertas ya. Udah mulai noleh-noleh gitu ya, lawan jenis, udah mulai menyimpang nih semangat belajar. Jadi di sini masa rawan, masa yang agak sulit. Bagian yang terakhir di sini kalau mereka pengen naik tingkat, harus ada 2 rabi yang memberikan sebuah penilaian yang baik. Sebuah rekomendasi untuk mereka naik tingkat. Kalau tidak lulus uji dari 2 rabi, mereka tetap sampai di Bet Talmud dan pulang ke rumah lanjutin usaha papa mamanya. Yang ketiga, kalau mereka sudah mendapatkan undangan dari seorang rabi, hey, kamu ranking 1 di sekolah ini ya, sinagoga ini, ikut denganku ke Yerusalem. Kamu layak sebagai seorang rabi. Kamu kuajar sebagai seorang rabi. Makanya Bapak Ibu baca Alkitab, di Perjanjian Baru ada seorang tokoh rabi besar, Paulus, punya guru namanya Gamaliel, benar ya? Gamaliel itu guru yang paling top di zaman itu. Dia nggak asal-asal pilih murid, tapi dia pilih Saulus waktu itu. Dia angkat Saulus jadi muridnya. Karena nama baik seorang rabi ditentukan oleh output hasil dari pendidikannya. Kalau muridnya asal-asalan, namanya jelek. Jadi rabi di bait Allah sangat hati-hati untuk memilih di rumah guru, Bet Midras, usia 15 sampai 30 tahun. Hati-hati sekali. Nah, seorang rabi nantinya dia punya petuah, dia punya nasihat, dia punya aturan main. Kita sebut dengan KUK, KUK. Alkitab mencatat dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu semua orang yang letih lesu dan beban berat, dan seterusnya. Dan dia mengatakan begini, pikulah KUK yang kupasang. Jadi KUK itu artinya aturan. KUK itu artinya pengajaran. Pikulah KUK yang kuajarkan, itu kata Tuhan. Jadi ketika seorang rabi bicara, itu adalah seorang KUK. Nah, ketika dia belajar sudah sampai usia 30 tahun. Bapak Ibu tahu sejarah ini? Orang Israel usia 30 tahun dianggap dewasa. Lulusan di usia 30 tahun. Dan dia bilang, rabi bilang begini, ikutlah aku. Itu keren. Jadi zaman dulu, murid seorang anak yang nawarin diri kepada rabi. Suhu, jadikan aku salah satu muridmu. Kira-kira begitu. Guru, jadikan aku salah satu muridmu. Dan seorang rabi ketika bilang, ikutlah aku. Itu sebuah kata, terminologi yang mereka nanti-nantikan. Mungkin di rumah sudah dibahas, enak. Kalau nanti kamu sekolah masuk ke Yerusalem, ya, kamu nanti di sana, terus kamu diuji oleh rabimu, dan dia bilang, mari ikutlah aku. Itu berarti kamu diterima. Kamu nak
menjadi anak yang akan membanggakan orang tua. Anak yang akan membahagiakan kami semua. Derajat keluarga kita naik loh nak. Dan target dari Bet Midras ini, mereka menguasai seluruh hukum Taurat. Mereka belajar 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Aramik. Yesus kuasai 3 bahasa. Paulus juga kuasai 3 bahasa. Karena kualifikasi rabi. Belajar bahasa asing. Belajar berdebat. Gimana Taurat itu bisa mengalahkan filsafat Yunani pada masa itu. Jadi saudaraku sekalian, sebelum saya selesai di sini, seorang rabi di Israel, jabatan yang dinanti-nantikan. Seorang rabi merupakan profesi, merupakan seorang yang dinanti-nanti, merupakan sebuah kebanggaan sendiri. Ya, karena waktu itu rabi itu yang mencari murid, rabi itu yang cari, hei kamu layak, ayo sini. Dan inilah menjadi alasan ketika Yesus bilang ini. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika Yesus menyusuri Danau Galilea, dia melihat Simon, dia melihat Andreas, dan dia bilang, Simon dan Andreas, ikutlah aku. Saya sungguh meyakini Simon dan Andreas ini Bapak Ibu tidak lulus sampai ke Midras, mentok di Talmud tadi. Karena mereka belajar ekonomi papanya, mereka gagal kembali ikut papa mamanya, lanjutkan bisnis keluarga. Ini keren. Ketika mereka ketemu Tuhan, ikutlah aku. Dan dia melihat Yesus, mereka tahu Yesus sudah terkenal, sudah masuk semua medsos waktu itu. Dia sudah masuk Kompas, Detik.com, semua orang udah baca tentang Yesus. Dan tiba-tiba Yesus ada di situ, di depan mereka dan bilang, hei kamu, ikutlah aku. Simon sama Andreas tahu, kata-kata ini pernah dulu bapak ibuku malam-malam ngomong, kalau ada satu orang bilang kau begini, kamu lihat dia punya janggut panjang dan bajunya putih, ada biru-biru di bawah, garis-garis biru, itu seorang rabi. Itu impian kita bro, kata mama papanya. Dan dia ingat itu. Ikutlah aku, kata Tuhan. Saudaraku sekalian, seorang rabi yang muda, yang begitu mempesona di depan mata mereka, ngomong, ikut aku. Itu semacam air yang dicurahkan di padang pasir yang kering, yang tandus. Itu sebuah berita yang mereka nanti-nantikan selama ini. Karena mereka di Talmud doang mentok. Tapi hari ada Yesus, ada Tuhan yang menerima mereka. Yesus yang ajaib, lihat ada sebuah potensi yang besar dalam hidup Simon, dalam hidup Andreas. Bapak bisa nangkap sampai di sini? Yesus tidak punya banyak prasyarat. Hei bro, kalau kau jadi muridku, kau harus ikut Talmud, ikut Midras. Yesus potong itu semua. Aku lihat di dalam dirimu ada potensi besar. Ayo ikut aku. Engkau jadi duta kerajaan surga di muka bumi. Engkau jadi penjala manusia. Sama dengan Yohanes dan Yakobus tadi. Yesus lewat. Petrus, Andreas di belakang. Ketemu Yohanes. Lagi sibuk ngurusin jala. Yesus bilang, Yohanes, Yakobus, ikut aku. Terminologi seorang rabi. Papanya nengok. Hah? Yesus yang terkenal itu memanggil anakku. Maaf nih ya bahasa saya, dia gini. Ayo cepetan, ayo bilang iya. Biar keluarga kita berubah nasibnya, kau jadi rabi. Jadi murid seorang yang top macam Yesus. Jangan lama-lama gitu kali ya. Karena papanya pengen gitu loh. Ayo jangan lama-lama lah. Langsung bilang iya gitu. Udah gak apa-apa. Jala-jala papa beresin. Kamu ikut Yesus. Dan mereka mengikuti Yesus. Itu makanya Yesus bilang.
bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Saudaraku, mungkin engkau mengatakan, tapi aku gak punya potensi. Hei, perempuan Samaria aja Yohanes 4, itu Tuhan pakai kok jadi penginjil bagi kota Samaria. Satu kota percaya Yesus. Masalahnya mau apa tidak saudaraku? Jangan stay jadi anggota jemaat. Jadilah melayani Tuhan, amin. Aminnya dikit ini, kayaknya marah sama saya ini. Berat ini. Betul. Engkau bisa melayani di tempat bisnismu. Kau jadi pemilik di sana. Kau menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Engkau tempatkan semua karyawanmu menjadi jemaatmu. Kenapa tidak bisa? Kita punya bekerja jadi seorang guru, ya. Anak-anak murid itu menjadi jemaat kita. Kita tuntun mereka dengan nilai-nilai kerajaan. Jangan bilang, aduh saya gak punya wibawa deh. Kalau kita mau, Tuhan kasih kita kemampuan dan wibawa untuk melayani Dia. Ayat yang terakhir, maka kita akan selesai. 1 Korintus 1, 26, 29. Ini perkataan Rasul Paulus, Rabi Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus jemaat yang suka berantem, perselisihan, punya gap-gap. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kristus dan sebagainya. Tapi ingat, Paulus tidak konsen terus di kelemahannya. Paulus ulang, hei kasih karunia besar Tuhan ada dalam hidup kalian. Dan dia bilang ini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Sekarang Bapak Ibu ingat, ketika Tuhan memanggil engkau dulu, cinta mula-mula pertama, siapa engkau? Pasti jawabannya ini, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Maaf nih, kita sudah didiskualifikasi di banyak hal oleh orang. Dianggap gak mampu, dianggap kelas nomor 2, dianggap miskin karena papa kita, mama kita gak punya apa-apa, memang kita dianggap miskin. Tidak banyak orang berpengaruh, siapa sih kita dulu? Aduh, kita ini gak dianggap sama saudara, sama orang, sama RT RW aja kita gak dianggap kayak, apalagi minoritas kayak kita. Aduh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa maksudnya ini? Terus, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Maksudnya apa? Begini, ketika kita mengatakan seperti Yesaya, Tuhan, utuslah aku. Dan kita taat kepada perintah Tuhan itu, amanat dari Tuhan, panggilan itu, pilihan itu. Kita kita diberikan kuasa, kita diberikan hikmat, kita belajar firman, kita membaca firman, belajar firman, merenungkan firman, menghidupi firman. Otomatis kita punya budaya kerajaan, punya nilai kerajaan. Dan nilai inilah yang akan mempermalukan orang-orang yang dari dunia ini. Ini keren. Kita punya hikmat sang raja. Makanya gereja kita betul. Kita ini menjadi solusi bagi banyak orang. Karena kita dulu dipanggil Tuhan. Karena kasih karunia-Nya kita gak punya apa-apa. Kita gak dianggap, kita terdiskualifikasi. Tapi karena hikmat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dianggap sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk menyatakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Puncak dari semua kebaikan hati Allah bagi kita. Puncak dari semua kehebatan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita, mengajarnya di ayat 29. Supaya tidak ada satupun di antara kita yang memegahkan diri. Yesus kasih contoh itu kok.
Dia membasuh kaki para murid-murid. Dia kasih sebuah keteladanan. Paulus juga mengatakan yang sama. Apa yang kuanggap dulu kehebatan, sekarang kuanggap sampah. Kehebatan dulu mampu membunuh orang-orang Kristen. Punya otoritas untuk membinasakan orang-orang Kristen. Bahkan Stefanus yang kita pernah baca, Stefanus itu mati di depan mata Saulus. Dan dia bilang apa? Sesudah aku terima kasih karunia Tuhan, semua kehebatan yang di sini ku anggap sampah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak ada yang perlu kita hebat, yang perlu kita andalkan, kita rasa hebat, kita rasa luar biasa, enggak. Karena Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Sambil teman-teman musisi bisa maju karena saya akan selesai. Jadi saya mau sampaikan bagian yang terakhir ini. Selalu ingat Bapak Ibu, pertimbangkan dulu kita siapa. Dan kemudian kita bilang, aku bersyukur Tuhan. Engkau memanggil aku, Engkau memilih aku. Dan di hari ini aku beroleh keselamatan. Punya potensi. Dia lebih melihat potensi kita dibanding semua kelemahan kita. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang penuh kasih karunia. Yang sanggup memulihkan kita. Sanggup menolong kita. Mungkin engkau merasa, tapi saya gak punya apa-apa. Tuhan selalu bicara, apa yang ada di tanganmu, kau berikan. Dan itu Tuhan bisa, kasih karunia Tuhan memultiplikasi itu semua dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya firman ini berbicara bagi banyak kita hari-hari ini. Engkau mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi ingat firman tadi, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Aku yang memilih kamu. Tuhan mengutus kita seperti Yesaya kepada sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Sebuah bangsa yang jahat. Sebuah bangsa yang kanan kiri gak bisa bedain. Tapi saya melihat potensi besar dalam hidup kita hari-hari ini. Buka mata kita. Kau boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, thank you. Terima kasih. Dulunya aku gak dianggap. Tapi aku menempel sama engkau pokok anggur yang benar. Aku menjadi sesuatu yang kau bisa pakai untuk menyelamatkan banyak orang. Dan saya percaya firman ini mengubah hidup kita. Sebelum Pak Edi akan memimpin kita dalam perjamuan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau terus berfirman dalam kehidupan kami. Membawa kami kepada dimensi yang baru. Engkau Tuhan yang penuh kasih karunia. Engkau Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Yang membawa kami kepada kemenangan melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Engkau memilih kami, Engkau Raja yang dahsyat. Memilih kami yang terdiskualifikasi, yang tidak punya potensi. Tapi ketika kami menyatu dengan Engkau, Tuhan Raja yang ajaib, Engkau memakai kami. Banyak orang diselamatkan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersuka cita menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.